Nah, kita itu. Dia saya Pak Barnawi rada putus-putus soalnya Pak. Oh, kenapa ya? Iya, nah, kurang tahu deh Pak. Mungkin Kalau pakai HP. kualitas sinyal dah mungkin. Hah? Ya kualitas Sinyal. sinyal mungkin biasanya sih Pak. Oh. Kalau yang tadi Jelas, saya. jelas waktu presentasi jelas. Oh, ini pindah tempat ya. Hmm. Tuh. Ini udah pulang udah. Iya nggak apa-apa wis Pak. Iya yang lainnya belum ada masuk ini. Itu Pak Elia sudah tahu ya Pak? Udah, Hasilnya. udah harusnya tadi udah dikasih tahu. Oh ya udah. Pulang Pak Elia. Iya bukan Pak Ilyas aja, Pak Ilyas hostnya ya nantinya. Oh Pak Barnawi moderator Pak ya. Iya betul. Iya tertarik kemarin Pak yang ngirim apa sih yang tulisan-tulisan tuh kalau ke koran tuh ke siapanya Pak? Menghubunginya tuh Pak. Email. Alamat emailnya. Oh email resmi dari korannya tersebut Pak. Ya kan ada misalnya pas itu opsi.com. Iya. Kalau radar misalnya wacana Oh iya berarti langsung ke itu ya, berarti langsung ke email resmi medianya berarti Pak ya. Halo Pak Abdul Fatah, jelas nggak suaranya? Tapi ini ditanyain cepat. Namanya Amin. Masih ada satu lagi. peserta baru loh itu. Itu Makanya nggak ngomongin dia loh. itu istrinya Pak Abdul Fatah kayaknya sih. Kalau diaktif itu kedengeran semua nanti tuh Pak. Iya makanya kalau lagi ikut kayak gitu tuh mending dimatiin biar nggak kedengeran semua. Iya Pak Ilyasnya belum masuk ini. Mungkin gitu kan share link grup. Halo, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mangga Pak. Ya, itu neng buri baik dikit, neng buri baik Iya. dikit. Ada iklan. Udah ya. Saya aktif aja di ini ya. Iya. Saya diaktifkan, nanti direkam. Saya langsung ya mau luru dagangan dikit. Aduh, Iya. Pak. Ini udah direkam dah Pak Doni. Ya belum, nanti kalau udah mulai direkam nanti. Ya kalau mulai pas direkam. Ini Pak Ilyasnya belum masuk ya? Iya belum masuk, biar cepet mulai aja nggak apa-apa, nggak ada pesertanya juga. Ya Pak Ilyasnya belum masuk. Ya nanti saya rekam ya, terus Iya. saya ikut gabung. Iya Pak. Nanti kalau ada anak lah suruh ngisi presensinya. Iya siap. Dagang Pak. Iya Pak Barnawi, makasih masuk. Iya.
Oh, saya tutup aja di suaranya. Jenengan tetangganya Pak Supardi ya? Udah hilang orangnya ini. Oh, ya udah. Coba Pak Elias di share itunya ke Pak kali Pak. Nyari-nyari kali apa? Udah Pak, Iya, udah saya share. Udah, Pak. Oh, Udah saya share. Oke, baru dibuka ya. oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Abdul Fattah Doni sebagai host sekaligus merangkap sebagai moderator ya pada sesi PCT batch 6 Jabar kelompok 10 ini. Ya, di sini saya akan menampilkan materi yaitu membuat game Android sederhana. Mengapa game? Ya, seperti yang kita ketahui, anak-anak ini sangat suka sekali bermain game ya. Jadi saya melihat ini kita bisa manfaatkan sebagai alternatif media pembelajaran. Sesuai topik yang saya angkat, membuat game Android sederhana sebagai media pembelajaran. Ya, di sini saya online-nya menggunakan perangkat Huawei Android ya, Huawei HP. Ya, membuat game Android sederhana sebagai media pembelajaran. Game di sini tentu saja game edukasi, bukan game online zaman sekarang yang perang-perangan, yang tembak-menembak seperti halnya yang sering dimainkan oleh anak didik kita ya. Seperti yang kita ketahui perkembangan zaman, apalagi didukung seperti sekarang ini di era revolusi industri 4.0, segala sesuatunya terhubung dengan internet. Jadi apa salahnya kita memanfaatkan tersebut sebagai strategi kita untuk melaksanakan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajarannya. Ini topik yang saya angkat mengenai membuat game Android sederhana sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu proses belajar mengajar yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, atau keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong proses belajar pada peserta didik. Nah, media pembelajaran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses belajar mengajar kita sehari-hari di sekolah. Tentunya, apabila kita tidak menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, pastikan pembelajaran akan jenuh, bosan, siswa tidak termotivasi ya, sehingga media pembelajaran ini merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Selain bagian tak terpisahkan, media pembelajaran ini merupakan upaya kreatif kita sebagai seorang pendidik agar siswa tadi tidak jenuh dengan media yang hanya berupa LKS atau gambar saja seperti itu ya. Jadi kita selalu berupaya kreatif agar media pembelajaran ini menarik minat siswa sehingga pengalaman belajar mereka ini bermakna dan tentu saja mengena di mereka. Mereka akan terus terngiang-ngiang mengenai proses belajar mengajar kali ini apabila media pembelajarannya itu menarik, dekat dengan siswa, seperti itu ya.
Nah, di sini yang kita bahas mengenai game Android sederhana. Alasan saya memakai ini adalah siswa seringkali bermain ya dengan gawai mereka, tidak peduli kapanpun, dimanapun, sepertinya mereka itu tidak terpisahkan dengan gawai mereka. Sebab karena itu saya ingin memanfaatkan gawai mereka ini sebagai pendekatan untuk media pembelajaran dengan salah satu caranya membuat game Android sederhana. Dikatakan sederhana tadi katanya ya, karena dibuatnya itu sangat mudah proses pembuatannya. Proses pembuatannya itu relatif mudah, apalagi didasari gawai para peserta didik sudah bersistem operasi Android ya, kebanyakan menggunakan sistem operasi Android. Selain itu juga dalam proses pembuatannya, mengapa dikatakan mudah juga? Karena tidak dibutuhkan kemampuan bahasa pemrograman atau coding istilahnya biasanya dikenal di dunia pembuatan aplikasi. Sini sederhana sekali, kita tidak membutuhkan bahasa pemrograman tersebut ya. Nah, tahapan membuat game yang pertama kita tentu saja harus mendaftar ya. Di sini alamat yang kita pakai, kita menggunakan quickappninja.com ya. Di salah satu situs tersebut kita bisa membuat game tersebut dan gratis ya pembuatannya ya. Langkah pertamanya kita mendaftar terlebih dahulu menggunakan alamat email kita ya. Tentu saja para pendidik sudah tidak asing lagi dengan email, dipastikan hampir mempunyai email Google juga ya. Setelah itu kita buat gamenya. Gamenya ini ada beberapa pilihan ya, ada sekitar 4 pilihan game. Setelah itu kita hasilkan ya, kita hasilkan gamenya yang terdiri dari beberapa level tersebut. Setelah itu kita download APK-nya. Setelah APK ini merupakan ekstensi game berbasis Android tadi ya. Biasa di belakang namanya ada tulisan .apk atau .apk. Nah ini yang kita bisa download, bisa kita mainkan sendiri di HP kita atau kita sebarkan ke HP atau gawai peserta didik ya. Apabila kita mempunyai akun Google Developer Account juga, kita bisa publish ke Google Play game kita yang telah kita buat ini ya. Agar lebih jelasnya kita langsung ke situsnya saja ya. Kita bisa menggunakan browser kita. Kalau di HP saya bisa menggunakan Google Chrome ataupun UC browser. Sini kita akan menggunakan Google Chrome. Kita tambahkan di sini. Kita ketik Quick App Ninja tadi ya, Q ya, sudah ada historinya tadi ya. Kita cari Quick App Ninja. Nah, di sini ada hasil yang paling atasnya ya. Hasil teratasnya sudah ada di sini. https quickappninja.com ya. Ini juga ada keterangannya. Quick App Ninja is a game app builder with template that allow you to easily create your own quiz game. Jadi Quick App Ninja ini adalah salah satu pembuat aplikasi game app tadi ya, dengan template-template yang dengan mudahnya bisa kamu buat sendiri untuk permainan kuisnya ya. Oke, kita klik saja Quick App Ninja ini. Oke, sudah tertampil ya. Sini halaman muka dari situs Quick App Ninja di mana kita akan membuat game sederhana ini. Nah, di sini ada pilihan register ya. Kita mendaftar terlebih dahulu. Agar bisa membuat game di situs ini ya. Oke, setelah mendaftar kita bisa lalu login ya. Mendaftarnya bisa email Bapak Ibu hebat sekalian. Apabila mempunyai akun Google, bisa langsung menggunakan akun email Bapak Ibu hebat sekalian. Nah, di sini udah ada keterangannya. Create game tadi yang seperti saya jelaskan tadi, membuat game, mengenerasikannya ya. Yang di bawah ini adalah 2 game yang pernah saya buat sebelumnya ya. Oke, di Quick App Ninja ini yang paling atas ada top chart. Menu top chart ini adalah kumpulan game yang paling banyak download di Google Play ya, yang dibuat melalui situs Quick App Ninja. Di sini ada top chartnya ya.
Kalau kita klik, misalkan kita penasaran mengenai aplikasi apa yang teratas ya. Oh, di sini seperti bahasa Rusia di sini ya. Ada 10.378 yang mendownload ya. Ada 1 sampai 10 nih, 1 sampai 10 top download untuk yang dibuat dari aplikasi Quick App Ninja. Oke, kita langsung saja ke create new game ya. Apabila ingin membuat game baru, kita klik create new game. Nah, di sini tadi ya ada template tadi istilahnya ya yang bisa kita pergunakan untuk game kita nanti. Jenisnya seperti apa ya? Ada 4 pics in 1 word. Di sini maksudnya adalah kita menggunakan 4 gambar sebagai kata kunci untuk menebak satu kata tersebut. Ya, 4 gambar kunci untuk menebak salah satu kata yang akan kita maksud. Seperti ini misalkan ada gambar jeruk, ada gambar nanas, ada gambar kiwi ya. Itu kira-kira apa sih? Saja kita jawabnya buah-buahan seperti itu ya. Tergantung yang buat soalnya. Nah, dan di situ juga kita bisa lihat bagaimana cara bermainnya ya sebelum kita tentukan untuk membuat gamenya. Kita bisa melihat bagaimana sih gameplaynya, cara bermain dari game 4 pics 1 word. Kita bisa klik yang watch gameplay video. Ini. Itu contohnya dari game 4 pics in 1 word tadi ya, apabila kita memilih template tersebut ya. Ada lagi yang guess the picture ya. Guess the picture ini kita bisa lihat juga tadi ya, bisa kita klik yang watch gameplay video tadi. Ini bagaimana cara bermain dari game ini ya. Saya klik logo YouTube-nya. Itu apabila guess the picture tadi menebak gambar yang telah ditampilkan. Lalu lagi yang tiles. Kalau tiles ini gambarnya kita ada beberapa bagian gambarnya yang disembunyikan ya. Oke, kita lihat gameplaynya juga. Nah, dan yang terakhir ada find word ya. Di sini ada 4 pilihan game berarti ya yang bisa kita buat nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara bermain find word atau temukan kata ya. Di sini kita bisa cek, bisa kita lihat cara bermain.
Jadi seperti itu ya, itu adalah ada 4 pilihan pembuatan game tadi, ada floating in small world, with the picture, tiles, dan plain world. Misalkan kita pengen membuat gamenya itu with the picture, jadi kita klik yang use this template yang ada di bawah tadi. Kita klik yang use this template. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman pembuatan game tersebut ya. Langsung loading. Lumayan lama ya. Oke, sudah ada di sini ya. Nah, di sini kita bisa membuat game Android sederhana tadi ya. Kita bisa mulai dari desainnya ya. Dari desainnya kita sendiri yang menentukan nanti seperti apa. Maksudnya desain itu seperti apa? Seperti tema ya. Tema ini seperti warna yang ada di sini. Bisa diubah oleh kita ya, warnanya sesuai hati kita ya. Mau pink, mau ungu, mau merah, mau marun, mau abu ya. Kita bisa sesuaikan dengan isi kreativitas kita ya. Dari gameplay, complete, red task, pokoknya menu yang ada di desain bisa kita desain sendiri sesuai keinginan kita ya. Nah, konten di sini ya. Nah, ini isi dari game kita ya. Seperti ini. Dan juga ada pilihan, kita harus memilih bahasa untuk konten kita ya. Ini secara otomatis dari sana bahasa Inggris, tapi kita bisa pilih kurang lebih ada 20 bahasa yang disupport di sini ya. Ada bahasa Albanian, Arabik, dan lain sebagainya. Ternyata Indonesia pun ada ya, jadi kita pilih bahasa Indonesia. Seperti yang kita pilih. Pilih oke. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa mengupload gambar. Jadi langkah pertama dalam membuat game Android sederhana ini, apabila yang berbasis gambar tadi, kita harus siapkan stok gambar kita ya. Stok gambar kita kira-kira kita ingin dibuat berapa level game tersebut ya. 50 level, 30 level, atau 60 level ya. Nah, kita sebaiknya sudah menyiapkan asetnya sendiri, yaitu aset gambarnya ya. Dan di sini direkomendasikan dari aplikasinya ada ukurannya terlebih dahulu ya, disesuaikan dulu. Seperti di sini yang 400 x 400 pixel atau 600 x 600 pixel supaya bisa tertampil maksimal nanti di layar HP-nya ya. Jadi ini ya, kita bisa upload gambar kita ya. Nah, gambarnya seperti apa? Misalkan di sini gambar resources ya yang saya pilih. Nah, pertanyaannya ini sendiri dibatasi maksimal 25 karakter ya, 25 huruf. Jadi tidak boleh lebih dari 25 huruf. Nah, sudah tertampil gambarnya, misalkan apa nama makanan tersebut. Nah, di kolom bawah kita tinggal tuliskan jawabannya ya. Misalkan resolve. Ini sudah jadi. Nah, setelah kita mengetikkan jawaban, sudah lengkap ya, sudah ada pertanyaan, sudah ada gambar, sudah ada jawaban. Nanti otomatis akan masuk ke level 2 untuk pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Dan ini tadi perlunya aset gambar tadi, biar kita tidak kerepotan. Kita harus mencari-cari gambar lagi. Apabila kita sudah menyiapkannya, tinggal lanjut sampai level yang dikehendaki oleh pembuatnya ya. Terus kalau sudah selesai, nanti langsung aja klik ini yang generate game ya. Apabila semua syaratnya itu sudah terpenuhi ya, seperti sound, icon, setting, monetization, seperti itu ya nantinya ya. Ini mungkin penjelasan sederhana dari saya seperti itu. Terima kasih.
sewaktu yang diberikannya ya. Barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Oke, ada yang bertanya tadi katanya bagaimana sih contoh jadinya gimana setelah kita buat tadi ya. Baiklah, ada salah satu contoh yang sudah saya publish ke Google Play juga ya. Kebetulan saya juga punya akunnya. Jadi kita bisa cari di Play Store apabila ingin mendownload game yang telah saya buat ya. Kita cari yang Sofyan Lab ya. Kita bisa cari Sofyan Lab. Nah, di situ nanti ada yang paling atas tadi, itu adalah game yang telah saya buat. Itu latihan soal kelas 5 tema 6, karena kebetulan saya mengajar di kelas 5. Saya coba bikin game kelas 5 tadi ya. Langsung kita buka ya di sini. Ini belum tertampil ya, masih loading. Nah, ini merupakan ada contoh gamenya di sini ya. Game dari tebak gambar tadi yang saya pilih yang Guess the Picture tadi ya. Nah, gambarnya tertampil dengan baik kan di handphonenya. Di atas itu ada pertanyaannya, nama alat tersebut. Nah, siswa pun bisa menjawab, bisa menebaknya dengan lihat gambar di sini. Oh, ini ada menunjukkan suhunya. Dan ini pun ada di bukunya ya, ada di materi tema 6 di IPA khususnya ya. Di sini ada yang menunjukkan derajat Celcius. Oh, berarti ini mungkin namanya termometer. Di sini ada pilihan yang di bawah itu ada pilihan huruf untuk menjawabnya ya. Jadi siswa tinggal mengklik huruf pertama apa, kira-kira diklik di huruf yang akan dipilihnya ya. Misalkan T dulu, otomatis akan naik ke atas nantinya ya. Wah, apabila penulisannya salah, kita bisa tinggal klik huruf yang di atas ini, nanti dia akan ke bawah lagi sendiri ya. Nanti saya terlalu cepat misalkan ya. Nah, dan kalau sudah betul, nanti akan ada peringatannya juga, selamat. Ada ratingnya, I like it, I hate it, letter, nanti rate us tuh memberikan rating kita di Google Play-nya nantinya ya. Kita tutup dulu. Di sini ada double reward. Dan double reward ini kita akan mendapatkan koin lagi apabila melihat iklan ya. Koin di sini bisa untuk ada iklannya di sini kan ya. Nah, oke, ini juga ada pertanyaan berikutnya. Sumber energi panas apa ini ya kira-kira? Nah, anak pasti sangat seru sekali memainkan game ini apabila berkelompok ataupun masing-masing individu tentu saja akan menyenangkan sekali bagi anak-anak karena tidak terasa selain bermain game juga bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan apa yang sedang mereka pelajari juga ya. Bagi di sini IPA-nya tema 8 itu berkaitan dengan sumber energi panas. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber energi panas dan suhu ada di tema 6 kelas 5. Jadi saya sesuaikan dengan soal di game ini tersebut ya. Seperti itu ya. Semoga jelas atas penjelasan yang telah saya berikan ya. Oke, kesimpulan dari materi saya kali ini adalah yang membuat game Android sederhana. Kita sebagai seorang pendidik harus kreatif sebagai upaya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri, sehingga menciptakan suatu pembelajaran yang menarik, efektif, menyenangkan tentunya bagi para siswa, agar pengalaman belajarnya lebih bermakna. Salah satunya adalah dengan cara bermain game tadi ya.
bermain game di Android mereka. Terima kasih atas segala waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.